sikap yang dilihat sehari-hari aja. Kalau sekarang udah nggak begitu, ya harusnya nggak nurun ke anak ya gitu. Tapi kalau dia masih kayak gitu, ya sebenarnya bukan cuma soal soal sex before married ya. Maksudnya ya pada dasarnya apa yang anak lihat yaitu yang anak contoh gitu. Cara kita marah, cara kita bereaksi, cara kita bersikap, cara kita memperlakukan orang, cara kita bicara, anak ngikutin. Jadi bukan cuma hal-hal besar, hal-hal terkecil pun dia ngikutin gitu. Apakah ada jaminan, oh anak tuh pasti sama kayak orang tuanya? Ya nggak juga. Ya masa orang tua saya cerai juga? Kan nggak gitu juga kan ya. Jadi ada banyak banget lapisan faktornya yang nggak bisa dijamin kayak begitu gitu. Nggak ada jaminannya tuh. Oke, kalau aku lihat dari pertanyaan kamu, kekhawatiran kamu cuma soal anak ya? Cuma anak kamu ngikutin kelakuan suami kamu dulu atau enggak gitu ya? Kalau dari anak menurut aku nggak ada kekhawatiran, tapi mungkin kamu sebagai istri bisa ada kekhawatiran nanti dia begitu lagi atau enggak. Kalau dulu aja sebelum menikah kelakuannya begitu, apa jaminannya setelah menikah dia akan berubah gitu kan? Karena nggak terbukti bisa jaga 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 diri lah istilahnya gitu. Mungkin lebih ke faktor kamu sih sebagai istri daripada nurun ke anak. Menurut aku apa yang nurun ke anak adalah apa yang anak lihat sehari-hari sih, bukan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Apalagi dia tuh anak nggak lihat juga gitu ya, harusnya nggak begitu. Kak, gimana menurut kakak tentang sahabatku yang dulu minta pasangannya untuk cek keperawanannya sebelum menikah? Emang ada cek keperawanan? Ada ya? Maksud aku ada yang ngelakuin ya gitu ya? Aku kurang tahu, tapi menurut aku segala sesuatu itu ya kesepakatan berdua aja. Keberatan nggak lo disuruh cek keperawanan? Tersinggung nggak lo? Kan kurang ajar juga ya, sialan juga. Tapi ya nggak tahu lah, nggak ada benar atau salah ya, menurut aku hanya kesepakatan berdua. Selama dua-duanya tidak merasa keberatan ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau keberatan ya bisa disampaikan, kayak masalah lo apa gitu, nggak percaya sama gue apa gimana. Terus ya, tapi sebenarnya ya kalau nggak mau pusing, kalau memang kamu tidak bersalah, misalnya gue bilang gue pasti perawan, lo nggak percaya, ya udah, kalau kamu marah ya nggak usah gitu. Tapi kalau memang nggak ada masalah ya cek aja, biar selesai, nggak ada masalah beneran gitu. Kan jadi masalah kalau kamu bohong kan, kalau nggak bohong kan nggak ada masalah sebenarnya. Aku ngefans dari zaman awal Kamaya gabung sama Net TV. Thank you. Gimana caranya ngejauhin temen yang toksik, Kak? Sumpah aku cuma dimanfaatin terus. Ya udah, jangan temenan lagi sama dia. Kalau dia cari kamu bilang nggak bisa. Aduh, nggak, sorry nih nggak bisa. Mau ikut yang sini enggak? Sorry ya nggak bisa aja terus. Sampai dia capek terus nggak cari kamu lagi gitu. Ci, biasa ngobrolin apa ya pas PDKT? Kadang-kadang suka kehabisan topik. Nggak tahu ya apa ya, biasanya ya ada aja yang diomongin. Kalau nggak ada ya udah nggak usah ngomong. Karena kan setiap orang juga beda-beda ya, maksudnya hobinya beda-beda, karakternya beda-beda, sukanya apa, cara bicaranya apa, pembicaraannya, topiknya apa aja, itu kan lain-lain setiap orang. Jadi mungkin nggak sama gitu, nggak usah dipaksain sih, menurut aku natural aja. Sharing session apa curcol sih ini konsepnya, Mai? Apa mengisi kegabutan aja? Semuanya benar. Semuanya benar. Bukan suka minjem duit, Kak. Zaman pacaran suka belaga terus, apa-apa jadinya kita yang bayar. Nah, jadi kitanya yang ngutang demi bikin senang pacar. Ih, ngapain? Dodol banget, kamu laki-laki atau perempuan sih? Kayaknya perempuan ya. Gambarnya pink-pink gitu soalnya. Iya, lagi-lagi what you see is what you get. Kalau kamu caranya begitu, ya kamu harus terus seperti itu. Lo mau apa
enggak? Gimana ya nih, misalnya kamu bayarin dia terus, dia jadi seneng pacaran sama kamu karena dibayarin terus, ya berarti kamu kan harus terus ngebayarin terus supaya dia tetap seneng jadi pacar kamu. Begitu loh. Ngerti gak sih apa yang, bagaimana kamu bersikap, kan itu yang bikin hubungan ini terus berjalan. Pada satu titik kalau kamu tidak ikhlas melakukannya, ya pasti kamu capek sendiri gitu kan. Terus coba kamu pikir deh, apakah hubungan macam itu yang kamu inginkan dari seorang pasangan? Karena kalau kamu ikhlas nggak masalah, tapi kalau kamu keberatan, ya kenapa lo begitu terus gitu kan? Emang mau kalau udah kawin terus kamu terus yang ngebayarin? Kamu mau setiap kali, oh ada ini nih kontrol ke dokter, terus dia pura-pura gak lihat biar kamu bayar sendiri. Oh bayar biaya melahirkan, dia pura-pura gak lihat lagi, kamu bayar sendiri. Oh ini bayar listrik, bayar apa, dia pura-pura gak lihat aja terus sampai kamu yang bayarin semuanya. Kalau kamu gak keberatan, gak jadi masalah. Tapi kalau kamu keberatan, ya lo ngapain pacaran sama dia, gitu aja sih sebenarnya. Karena kan beda-beda ya, toleransi orang, terus karakter orang memang lain-lain gitu, keadaan, situasi, kondisinya orang juga lain-lain gitu. Tapi kalau kamu tidak suka di tempat di mana kamu berada sekarang, ya kenapa kamu tetap di situ gitu maksudnya. Terus ya jangan sampai ngutang lah buat nyenengin pacar, sesuai kemampuan aja. Kalau nggak mampu ya bilang nggak ada. Ngapain sampai ngutang-ngutang, dia bayarin juga enggak. Malah kamu jadi punya utang, kan konyol ya. Ada yang gini, Kak aku tuh Ocha, follower lama kakak sejak aku pacaran sama maaf Chinese yang gak direstuin itu loh kak. Sekarang udah pacar baru, seagama dan sesuku, kakak bener semua dipermudah. Pertama-tama aku udah lupa ceritanya. Sejujurnya aku gak inget, mohon maaf. Tapi aku ikut senang dengernya. Aku juga udah lupa aku kasih saran kamu apa, tapi kalau itu bener, aku ikut senang. Dan selamat berbahagia. Ada yang nanya gini, Ci mau nanya lagi satu, cowok di umur 31 tahun, belum married, tapi hidupnya tiap minggu pasti ada party shisha, gitu. Menurut Cici gimana? Apakah layak dijadikan pasangan hidup? Hahaha, tapi mungkin gak sih? Gak ngerti aku, maksud aku gini, orang ya suka party atau enggak, partinya apa gitu. Sebenarnya menurut aku tinggal lo keberatan sama itu atau enggak. Selama kamu tidak keberatan, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kamu keberatan, ya jadi masalah gitu. Jadi yang harus kamu tahu, kamu mesti kenal diri kamu sendiri, lo maunya apa, lo keberatan atau enggak gitu. Kalau keberatan ya jangan dipaksain, tapi kalau nggak keberatan kan ya nggak apa-apa. Aku udahan nih, aku mau makan nih, terus mau mandi. Kamaya kapan pertama kali bertemu pacar yang sekarang menjadi suami kakak? Aku ketemunya waktu SMA, teman aku ulang tahun, kelas berapa ya? Mungkin ulang tahun ke 17 atau 18 gitu ya, teman aku cowok sih. Nah, suami aku tuh temannya dia gitu. Waktu itu aku umur 18. Gitu pertama kali ketemu suami aku. Suami aku umur 19. Aduh, ada yang komen masa begini. Oke. Kak, dulu aku sama suami PDKT waktu singkat banget, 6 bulan PDKT. Di waktu itu juga sambil ngumpulin uang buat acara lamaran.
dan hajatan, karena kita ketemu saat itu usia kita sudah nggak muda lagi. Setelah nikah aku baru sadar salah pilih. Nah, kan aku harus ngomong apa nih kalau begini? Buat teman-teman yang belum menikah, aku cuma bisa bilang bahwa ambil waktu deh yang cukup buat kenal pasangan kamu, jangan buru-buru. Karena kalau cepet-cepet ya belum kelihatan orangnya aslinya seperti apa. Apalagi kalau ada masalah-masalah yang bikin kalian makin buru-buru. Misalnya kayak gitu, aduh dia udah umur nih, dia langsung cari duit. Misalnya langsung cari tempat aja, tempatnya udah di DP, oh mau nggak mau nih harus udah dilunasin gitu-gitu loh, you know. Baiknya kita bikin keputusan mau menikah sama orang kalau udah tahu nih gue cocok nih sama dia, kayaknya gue emang bisa nih hidup sama orang macam ini gitu, kayak hidupnya cocok, keluarganya cocok, kekurangannya gue bisa terima, gue bisa ikhlasin seumur hidup, gue siap ikhlas seumur hidup. Kekurangannya yang kelebihannya yang gue cari dari orang lain tuh nggak ada, cuma dia yang bisa kayak gini, kayak yang gue mau gitu ya. Kalau kamu udah yakin bahwa tidak ada orang yang bisa jadi seperti pasangan kamu buat kamu, baru kamu mau menikah gitu. Dan dia juga nyarinya yang kayak kamu gitu, bukan nggak mau yang lain lagi, baru menikah. Tapi jangan diburu-buru umur, jangan buru-buru deh intinya gitu. Karena kalau buru-buru ya kita nggak bisa berpikir dengan tenang. Keputusan baik macam apa yang bisa kita buat dalam keterburu-buruan? Kan susah ya? Susah loh. Kak mau nanya gimana caranya mengenali karakter pasangan secara cepat biar nggak buang-buang waktu. Nggak ada caranya yang cepat. Tapi semakin kamu kenal diri kamu sendiri, semakin kamu tahu apa yang kamu cari, apa yang kamu mau dari seorang pasangan, apa yang kamu nggak mau, apa hal-hal yang nggak bisa kamu tolerir dari seorang pasangan, itu lebih cepat eliminasinya. Jadi kayak gini ya, misalnya nih, aduh kok jelek banget contoh gue, karena ada makanan di depan aku, babi goreng sambal mata. Misalnya gini, aku carinya pork belly sambal mata, spesifik kan. Jadi begitu aku dapet ayam sambal mata, nggak mau, bukan pork belly, bukan ini yang gue cari, lewat. Ikan sambal mata, nggak mau, bukan, gue carinya pork belly sambal mata. Babi sambal mata, nah udah sama nih. Tapi babinya bukan pork belly misalnya ya, babinya kaki babi sambal mata misalnya, ini aku ngarang doang ya. Bukan ini yang gue mau gitu, kan cepet eliminasinya ya. Kita tahu apa yang kita nggak mau gitu. Babi kecap, pork belly kecap, lain, bukan itu juga, bukan gitu. Semakin kita kenal diri kita sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau, apa yang kita bisa terima, apa yang kita bisa ikhlasin, apa yang kita nggak bisa tolerir sama sekali, sifatnya prinsip gitu ya, akan lebih gampang buat eliminasi. Oh, ini nggak cocok nih buat gue. Oh, bukan yang kayak gini nih yang gue cari. Oh, ini gue nggak bisa terima nih, mohon maaf nih. Gue nggak bisa sabar-sabar nih, percuma kalau diterusin pun nanti di tengah jalan gue bakal habis sabarnya gitu. Nggak cocok, karena nggak cocok, nggak bisa dipaksain nih. Gue kalau sama dia pasti di tengah-tengah gue capek banget gitu. Di tengah-tengah perjalanan hubungan akan nggak kuat lagi gitu misalnya ya. Kan kita bisa kira-kira diri kita sendiri. Walaupun udah kira-kira aja, belum tentu jalannya semulus yang kita pikirkan. Apalagi kalau nggak mikir, lu pikir aja. Jadi semakin kita kenal diri kita sendiri, akan semakin gampang bikin keputusannya untuk milihnya yang ini atau bukan gitu. Karena kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita nggak bisa tolerir. Baiknya juga ya realistis juga ya, maksudnya selain kita tahu kita maunya apa, kekurangan apa yang kita nggak bisa tolerir, kita juga harus tahu itu masuk akal atau enggak. Karena banyak juga nih orang yang keinginannya terlalu setinggi langit. Bagus ya, untuk punya standar itu bagus, karena berarti kamu tahu apa yang kamu mau, tapi ya harus ngaca juga. Kalau gue nilainya 8, ya mungkin gak gue dapet nilai 10. Atau kalau gue nilainya 6, mungkin gak gue dapet orang yang nilainya 9. Karena nilai 9 pasti maunya sama yang 9 juga gitu. Walaupun nilai 9 ini definisinya berbeda-beda. Ada yang misalnya, oh gue kekayaan gue nilainya 9 nih, lu cantiknya nilainya 9, jadi gak apa-apa deh gue tuker gitu. Mungkin ada, karena orang kan berbeda-beda apa yang dicari, apa yang diinginkan gitu ya. Tetangga. Gitu.
gitu. Tapi maksud aku gini, jangan sampai kita ngotot maunya orang yang nilainya 9, tapi begitu kita ketemu sama orang yang nilai 9, ternyata dia nggak ngelihat kita. Tete kasih this. Oh, that's so nice. What's that? Is that chocolate? Let me see, come here. Let me see, come here. Ini buat Tete Koko sama Adik. Oh iya, banget. Itu buat Cece sayang. Adik, Ini buat Tete Suanya. yang pink, yang black punya Daddy. Yang Konade yang mana? Nggak ada, Adik kan udah punya kan. Yang kemarin yang pink itu kan. Oh ya, kalau Iya. kalau Koko, Koko juga udah punya kan. kalau Mami, Kamu juga udah punya kan. Tokyo, kamu udah habis belum makannya, Nak? Sayang. 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 Makannya udah habis belum? Davinka belum jawab Mami, makannya udah habis apa belum? Belum. Habisin dulu dong. Yuk, habisin dulu yuk. Tapi ya, kalau kamu tanyanya gimana cara yang cepat biar nggak buang-buang waktu, ya nggak ada cara yang cepat, nggak ada cara yang instan. Tapi yang tadi aku bilang itu akan sangat membantu buat kamu bikin keputusan. Tapi nggak bisa cepet-cepet, karena kalau cepet-cepet belum kelihatan orangnya aslinya kayak apa. Kalau kita lagi PDKT kan kita menampilkan sisi terbaik kita dong ya, pakai baju yang bagus, makan diatur, bagus rapi gitu. Kalau udah kawin kan ya makan aja, pakai baju ya seadanya aja di rumah, namanya juga orang rumah gitu. Kentut sembarangan, ngorek gigi apa segala gitu, santai aja karena ya udah jadi orang rumah kita gitu, orang dalam. Nah, gitu loh, makanya jangan buru-buru ya, supaya kamu bisa lihat ini orang tuh kalau marah kayak gimana, kalau stres kayak apa. Marahnya dia kamu bisa terima atau enggak? Kalau dia marahnya ngejambak lu gimana? Kalau dia marah lempar barang ke kamu gimana gitu? Mau nggak kamu diperlakuin kayak gitu? Sedangkan kalau di awal-awal PDKT pasti nggak pernah marah. Pasti yang muncul adalah hal-hal terbaik yang bisa dimunculin gitu. Ada yang bilang thank you Kak, Ocha senang tiap lihat Kamaya live. You're welcome.